Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku kelas 6 SD maupun MI. Kita ketemu lagi di channel Mantias Yugo untuk belajar pelajaran tema 6, subtema 1, pembelajaran 1 menuju masyarakat sejahtera. Hari ini kita akan mempelajari tentang pembelajaran 1 di subtema 1 ya. Tapi sebelumnya subscribe dulu bagi yang belum. Jangan lupa untuk like, lalu komen, dan jangan di skip ya, karena di setiap pembelajaran pasti akan ada hal-hal yang bermanfaat untuk kalian. Terus Bapak ingatkan juga jangan lupa untuk menerapkan 3M ya, menggunakan masker apabila bepergian, terus sering mencuci tangan menggunakan sabun dan juga pada air mengalir, dan juga ingat jaga jarak dan tidak berkerumun ya. Apakah kamu telah mengalami masa puber? Bagaimana kepedulianmu terhadap lingkungan saat mengalami masa puber? Bapak yakin sebelum mengalami masa puber hingga telah mengalami masa puber, tentu kamu sudah peduli dengan lingkungan. Kamu adalah bagian dari masyarakat. Banyak kegiatan yang dapat kamu lakukan untuk peduli terhadap lingkungan. Kegiatan berkaitan dengan kepedulian terhadap lingkungan merupakan bentuk dari pelaksanaan kewajiban kalian sebagai warga masyarakat dalam mengisi kemerdekaan. Lingkungan mempengaruhi kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, masyarakat diharapkan peduli terhadap lingkungan supaya sejahtera. Bagaimana kepedulianmu terhadap lingkungan? Ayo kita berdiskusi lebih lanjut lagi. Anak-anakku, amatilah gambar kegiatan warga masyarakat Kampung Damai berikut ini. Nah, di gambar ada 4 kegiatan masyarakat yang perlu kalian amati dengan baik. Mari kita amati dulu gambarnya. Nah, setelah mengamati gambarnya, mari kita cocokkan dengan pertanyaan berikut ini. Ya, pertanyaan yang pertama, apa saja sih kegiatan masyarakat yang ditunjukkan pada gambar di atas? Ya. Setelah kita amati tadi, ternyata jawabannya adalah gambar nomor 1, warga masyarakat Kampung Damai sedang kerja bakti membersihkan selokan. Ya. Gambar nomor 2 yang sampingnya, warga Kampung Damai sedang melakukan penanaman pohon di sisi jalan. Ya. Lalu gambar yang ketiga, warga sedang membayar pajak. Sedangkan gambar yang keempat adalah warga Kampung Damai sedang melaksanakan ronda malam. Nah, soal nomor selanjutnya silahkan kalian isi dan boleh berdiskusi dengan kakak, ayah, bunda, atau teman-teman yang ada ya, sehingga kalian bisa mengisinya. Sebagai warga negara Indonesia yang baik, kita harus peduli terhadap lingkungan. Misalnya, ikut membantu membersihkan lingkungan, menjaga keamanan lingkungan, dan mematuhi peraturan yang ada di lingkungan. Apakah kamu sudah mematuhi peraturan yang ada di lingkungan sekolahmu? Kamu hendaknya selalu mematuhi peraturan yang ada di sekolah, seperti menggunakan seragam sesuai ketentuan, menjaga ketenangan dan ketertiban, serta membuang sampah pada tempatnya. Kegiatan tersebut merupakan bentuk pelaksanaan kewajiban siswa sebagai warga masyarakat dalam mengisi kemerdekaan, yaitu dengan kegiatan-kegiatan yang positif. Bangsa Indonesia telah merdeka sejak tahun 1945. Kemerdekaan bangsa Indonesia diperoleh dengan perjuangan yang penuh pengorbanan. Oleh karena itu, kemerdekaan bagi bangsa Indonesia merupakan sesuatu yang tidak ternilai harganya. Sehingga untuk meraihnya, bangsa Indonesia harus berjuang dengan penuh perjuangan. Nah, bagaimana kamu memaknai kemerdekaan bangsa ini? Mari kita baca bacaan berikut ini. Makna proklamasi bagi bangsa Indonesia. Proklamasi berasal dari kata proklamasio, ya, dari bahasa Yunani, yang memiliki arti pengumuman resmi kepada seluruh rakyat. Pengumuman yang dimaksud adalah pengumuman yang berhubungan dengan ketatanegaraan. Setiap bangsa pasti menginginkan kemerdekaan karena kemerdekaan merupakan cita-cita dan tujuan yang ingin dicapai.
Begitu juga dengan bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia pernah mengalami masa penjajahan cukup lama dan membuat rakyatnya menderita. Karena alasan itulah bangsa Indonesia bekerja sama bahu-membahu dengan sekuat tenaga berjuang untuk memperoleh kemerdekaannya. Perjuangan bangsa Indonesia terwujud secara resmi setelah Soekarno-Hatta atas nama bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Proklamasi kemerdekaan yang dikumandangkan Soekarno-Hatta memiliki makna bahwa bangsa Indonesia telah merdeka dan berdaulat, sehingga wajib dihormati oleh negara-negara lain. Indonesia menjadi bangsa dan negara yang memiliki kedudukan yang sama dengan sederajat, serta memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan negara-negara lain yang sudah merdeka dalam hubungan internasional. Proklamasi kemerdekaan juga memiliki makna yang lain, diantaranya sebagai berikut. Proklamasi sebagai puncak perjuangan bangsa Indonesia. Yang kedua, proklamasi sebagai awal terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang ketiga, proklamasi kemerdekaan sebagai titik tolak perubahan hukum kolonial menjadi hukum nasional. Yang keempat, proklamasi menjadi pintu gerbang menuju masyarakat yang adil dan makmur. Kemerdekaan merupakan cita-cita dan tujuan yang ingin dicapai oleh setiap bangsa di dunia. Begitu juga dengan bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia telah mengambil sikap untuk menentukan nasib sendiri dalam segala aspek kehidupan. Bangsa Indonesia memiliki kewajiban mempertahankan kemerdekaan dan mengisi yang telah diraih dengan cara meningkatkan taraf kehidupan bangsanya, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Proklamasi dapat dijadikan jembatan emas bagi bangsa Indonesia menuju masyarakat yang sejahtera, adil, dan makmur. Nah, anak-anak, setelah kita membaca bacaan tadi, perhatikan informasi yang akan Bapak sampaikan. Setiap judul teks memiliki kata-kata penting yang mencerminkan informasi dari dalam teks. Kata-kata penting pada judul dapat menjadi pemandu bagi pembaca untuk menebak isi pokok atau informasi yang terdapat dalam teks. Dengan demikian, sebelum membaca teks secara keseluruhan, kita dapat menebak kira-kira apa isi teks dengan cara menemukan kata yang penting pada judul teks tersebut. Nah, kata-kata penting itulah yang dapat disebut dengan kata kunci. Anak-anak, dari teks bacaan dan penjelasan yang baru saja Bapak sampaikan, silahkan isi soal berikut ya. Soal yang pertama, apa judul teks pada bacaan di atas? Nah, sudah jelas ya. Di sana judulnya adalah Makna Proklamasi bagi Bangsa Indonesia. Pertanyaan yang kedua, apa kata kunci pada judul bacaan di atas? Kata kuncinya adalah, kita ambil yang penting, makna proklamasi ya. Makna proklamasi. Nah, itu adalah kata kunci pada teks yang tadi kita bacakan. Untuk selanjutnya ada beberapa pertanyaan lagi, silahkan kalian lanjutkan menjawab pertanyaan yang ada di buku kalian. Demikian video pembelajaran Bapak hari ini. Mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan bisa dimengerti oleh kalian, sehingga kalian bisa mendapatkan materi yang baik dari Bapak. Dukung terus channel Bapak dengan like dan komen di bawah ini yang baik-baik ya. Dan juga share ke teman-teman untuk sama-sama belajar di channel Mantias Yogo. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.